Retno Marsudi adalah Menteri Luar Negeri perempuan pertama Indonesia. Retno mengaku tak pernah lepas dari gadgetnya karena urusan pekerjaan. Bahkan saat tidur, gadget harus ada di sebelah kanannya. Saat bertugas di Canberra, mobil Retno Marsudi pernah disiram susu, bahkan diremukan. Retno Marsudi dikenal menyukai beragam bunga, terutama bunga sedap malam dan daun pandan. Untuk relaksasi, Retno Marsudi gemar mendengarkan kelenengan atau dikenal dengan musik dari gending Jawa. Laksa dan pecel menjadi menu favorit saat bersantap dengan keluarga. Dikenal cukup gemar mendaki gunung bersama sang suami, Bapak Agus Marsudi. Yang menarik dari gaya fashion Retno Marsudi adalah seringkali terlihat memakai topi dan bandana. Untuk urusan musik, Retno Marsudi ternyata adalah seorang penggemar slang. Ayo mengenal lebih dekat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi. Baik, kita punya video rekaman. Ini ada pertanyaan yang dititipkan karena tidak bisa hadir datang ke studio kami. Silahkan diputar. Halo Mami, apa kabar? Katanya Mbak Cika masuk TV lagi ya? Mumpung di TV, aku mau nanya dong, Mami kan jarang banget liburan. Kalau misalkan Mami ada kesempatan dan waktu, pengen liburannya kemana ya? Hai Mami, Mami Sekretari. Ini dari putra sulungnya Ibu Retno. Namanya Mas Diota Marsudi. Mau kemana Bu kalau liburan? Padahal keluar negeri terus ya padahal liburan ya. Waktu kecil anak saya 2 laki-laki kan, waktu kecil karena kita sering traveling pergi. Jadi kalau aku pulang terus buka koper kan mereka tanya, what is for me? Oleh-oleh kan. Tapi terus mereka nanya, Mami kamu ngelihat apa? Jawabanku selalu nothing. Karena pergi banyak tetapi tidak melihat apapun karena perginya cuman pertemuan balik lagi, pertemuan balik lagi. Nah kalau ditanya liburan kemana ya, mungkin aku ke Belanda aja. Oh. Tapi aku senang ke dalam negeri ya, banyak sekali hal yang indah yang aku belum lihat. Jadi mungkin Kayak kemana Bu? Yang pengen banget di dalam negeri? Bangka Belitung tuh aku belum pernah loh. Oh alah. Kasihan ya. Nah ini orang Bangka Bu katanya Bu. Mic-nya. Bu Evi padahal orang Bangka ya Bu, bisa diajakin dong 45 menit aja perjalanannya. Cantiknya seperti apa coba? Saya orang Bangka dan kita bisa ke pantai atau ke kebun lada. Sama seperti cherry picking and lada picking. Ada video kedua, silakan. Halo Mami, Mami ada mau tanya dong. Mami kan workaholic, nggak bisa berhenti kerja. Kalau misalnya di rumah juga pasti risih kalau nggak kerja. Nah, Mami kalau misalnya suatu hari harus pensiun, kira-kira waktunya mau dipakai buat apa? Oh, kalau pensiun, mau apa? Ini dari putra bungsunya Mas Bagas Adi Murda Marsudi. Kalau pensiun ya, buka warung kali ya. Tapi bener loh, saya itu punya pikiran ya nanti kalau aku udah pensiun, aku pengen punya warung makan. Kayak warung Tegal, tapi di daerah mahasiswa. Aku pengen punya kos-kosan, jadi aku nanti pakai daster, terus ngobrol sama mahasiswa, ibu kos bisa ngobrol sama mahasiswa dan siapa tahu bisa bagi. Jadi cita-citanya sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget. Tapi benar itu tuh pengen banget aku kapan dia punya warung, bisa punya kos-kosan, bisa ngobrol dengan mahasiswa. Karena mungkin kalau kita bergaul dengan anak-anak mahasiswa terus mungkin akan awet muda ya. Yang penting pokoknya nggak boleh berhenti deh. Bisa collab tuh Ndra sama kamu Ndra. Boleh Bu, nanti kita ngobrol bareng ya Bu ya. Kan saya masih muda Bu. Ada dari ini atau saya kasih ke video lagi deh. Coba kita lihat ada satu video lagi, silakan. Halo Mami, jaga kesehatan ya Jeng ya. Jangan lupa istirahat, banyak minum. Nah ini satu pertanyaan nih. Masih ingat nggak dulu gaji pertama masuk Kemlu berapa? Terus gaji itu perinciannya buat apa saja? Nah itu aja, terima kasih. Dari suami Pak Agus Marsudi, gaji pertamanya berapa, terus dibuat apa aja? Waduh. Mas Agus itu malaikat saya. Kalau nggak ada dia, aku udah kolaps dari kapan-kapan. Nah, dia selalu kalau misalnya
waktu udah makan siang, dia selalu bilang, udah makan belum? Kamu jangan sakit, kamu jangan sakit, kamu jangan sakit. Nah, gaji pertama aku inget banget. Sedih deh. Gajinya, aku masuk ke Kemlu itu tahun 86, gajiku 57.000 pada saat itu. 57.000, 25.000 dipakai untuk bayar kos-kosan. Jadi kalau 57 dikurangi 25 kan tinggal 32. 32 itu 12,5 buat naik bis jemputan. Jadi yang tersisa tinggal kurang dari 20.000 sebulan untuk hidup 1 bulan. Jadi bisa dibayangkan lah betapa indahnya hidup pada saat itu. Tapi senang aja tuh ceritanya, aduh ya Allah, waktu sekolah diplomat kan kita dikasih makan siang. Nah supaya ngirit nih Mbak Andini, kalau siang itu lauknya 2, maka disimpan 1. Buat nanti makan malam. Kasihan ya. Tapi enggak, tapi kita menjalani, waktu itu menjalannya kayaknya happy-happy aja kok. Happy-happy aja. Silakan. Nah Ibu, berarti kan sekarang teman-teman yang baru masuk Kemlu, more or less mungkin merasakan hal seperti itu kan. Nggak tahu saya sih berapa gajinya sekarang kan tuh yang ini. Nah pertanyaan saya, apa yang Ibu lakukan berdasarkan pengalaman Ibu? Tentu Ibu ingin membantu kan. Sekarang supaya generasi muda Kemlu tuh jangan seperti saya, kok melarat sekali dulu. Yang saya mau tanya, terus yang kedua nih, pulang dari luar negeri juga habis posting, ternyata begitu masuk ke dalam negeri gajinya kembali ke gaji PNS yang mungkin jomplang sekali. Apa yang Ibu lakukan terutama untuk yang tadi yang muda, terus yang baru pulang posting? Untuk perbaikan gitu perbaikan ya, kesejahteraan teman-teman di Kemlu sehingga mereka jadi diplomat yang baik nantinya. Terima kasih. Bulan lalu saya diajak oleh Sekjen Kemlu untuk melihat fase terakhir dari perbaikan pembangunan asrama diplomat yang bersebelahan persis dengan pusdiklatnya. Oke udah bagus, oke, anak-anak sudah bisa masuk karena kita baru menerima yang baru dan sebagainya. Saya bicara sama teman-teman saya gini, hutangku udah terbayar. Karena dulu, karena saya kan orang Semarang, saya kuliah di Jogja. Pada saat saya ke Jakarta, saya harus kos. Kos itu sudah makan separuh dari gajiku, itu pun kosnya di pasar Minggu, harus naik bus dan sebagainya. Nah dengan menempatkan mereka ada di situ, berarti kan mereka sudah tidak membayar kos, tidak membayar angkutan dari masalah yang kecil. Karena kalau gaji kita belum besar, kan hal-hal kecil itu sangat membantu. Terus kemudian mengenai masalah baju, kan kalau diplomat jas itu kan satu keharusan. Dulu aku masih ingat teman-temanku kalau sudah suruh pakai dasi, ya Allah itu nyari ke pasar-pasar yang beli second hand karena kita tidak mampu untuk beli dasi itu. Nah sekarang anak-anak yang baru masuk mereka disiapkan dengan kalau tidak salah 2 set baju yang jas ya, sudah dengan peralatan. Jadi mereka sudah tidak harus memikirkan hal-hal yang sifatnya basic. Belajar supaya cepat lulus dan cepat bekerja menjadi diplomat. Belum lagi yang urusan keberpihakan terhadap perempuan Ibu. Jadi kan dulu kan kalau kita punya anak kecil bingung mengenai masalah menyusui dan sebagainya. Maka sekarang kita punya satu corner di Kemlu, daycare. Jadi diplomat muda, perempuan yang pada punya anak, dia menitipkan anak itu di daycare itu sehingga kalau pas mereka lagi break dan sebagainya mereka bisa memberikan ASI karena kita tahu banget bahwa ASI itu sangat penting bagi anak-anak bayi itu. Jadi dari waktu ke waktu lah kita mencoba memperbaiki karena zaman juga berubah. Mereka juga tidak mungkinlah bukan perlakuan tapi hak-hak seperti dulu nggak mungkin lagi. Tapi saya senang bahwa teman-teman sekarang sudah bisa pakai jas representable lah ya, gitu ya Bu ya, seorang diplomat. Oke, kita harus break lagi, tetaplah bersama kami. Banyak tragedi di luar negeri, konflik yang marak terjadi, dari teror dan penembakan juga hukum mati. Tak sedikit juga yang terlibat itu WNI, tapi untung ada Ibu Menteri yang siap melindungi. Banyak kasus harus diurus, berjalan mulus, tapi
Tapi tak perlu kita ragu karena semua bisa teratasi. Sang ibu menteri bagai pahlawan di negeri ini. Beliau tak kenal lelah berdiplomasi. Tuntas rapi, WNI dilindungi. Menteri luar negeri wanita pertama di republik ini. Slanker sejati, hobinya juga suka mendaki. Indonesia bangga, semoga ibu selalu dilindungi. Madam Secretary, jago diplomasi. Banyak kasus yang selalu dihadapi dengan berani. Madam Secretary, jago diplomasi. Indonesia selalu bangga padamu, ibu menteri.